Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan tentunya salam bahagia. Bapak Ibu, para kepala SKP, kepala BKPM, dan juga pimpinan satuan pendidikan non formal lainnya, dan sudah barang tentu tutor hebat dimanapun Bapak Ibu berada, juga pamong belajar di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan surat yang baru saja keluar pada tanggal 22 Februari kemarin ya, yaitu mengenai uji kesetaraan. Bagaimana apakah uji kesetaraan itu ditunda atau mungkin ada juga yang berpikiran uji kesetaraan itu dicabut gitu ya. Nah, baik marilah kita simak secara lengkap dan tentunya akan lewat yang berikut ini. Jangan lupa, singgah juga di kanal saya yang lain, yaitu Beradab di Jalan. Kanal yang ingin mengajak agar lebih beradab di jalan raya. Ada informasi penting terkait berlalu lintas, dan membangun peradaban di jalan raya, serta pengetahuan lainnya seputar jalan raya. Kanal ini juga mengajak kalian semua menikmati keindahan pelosok Nusantara. Menyajikan pengalaman perjalanan yang mengesankan, dibalut dengan liputan sejarah, dan informasi yang enteng dan berisi. Salam satu aspal. Bersatu, keselamatan nomor satu. Sebelum saya melanjutkan, izin saya menyapa Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota seluruh Indonesia, terutama Bapak Ibu yang berada di bidang pendidikan non formal atau pendidikan masyarakat yang membidangi pendidikan kesetaraan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai ya diskusinya pada kesempatan kali ini dan mohon izin saya akan berbagi layar atau share screen ya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, saya membuat topik hari ini. Uji kesetaraan itu ditunda, bukan ditiadakan. Karena tadi kan ada yang ya sebagian, ini sekarang tidak ada ini uji kesetaraan. Nah, nanti dulu. Tapi di awal kesimpulannya itu sudah saya sampaikan bahwa uji kesetaraan itu ditunda, bukan ditiadakan. Nah, kenapa ini penjelasannya Bapak Ibu sekalian? Nah, sebelumnya saya akan mengingat ya kemarin kan ada surat ini, surat dari PLT Kepala BSKAP ya, nomor 0662 garis miring H titik H4 garis miring SK titik 0101 garis miring 2025 yang tertanggal tanggal 22 Februari tahun 2005. Nah, surat ini ditujukan kepada seluruh kepala dinas provinsi, pendidikan provinsi di seluruh Indonesia, kepala kantor wilayah Kemenak seluruh Indonesia, kemudian kepala dinas pendidikan kabupaten kota seluruh Indonesia, kepala kantor Kemenak kabupaten kota seluruh Indonesia, konsulat jenderal Kemenlu, perwakilan Republik Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri, Atasé Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri. Loh, kenapa ini kok ada eh, surat yang tertuju ke pihak-pihak yang ada di luar negeri, terutama di perwakilan Republik Indonesia? Karena pendidikan setara itu ada di beberapa negara ya, sehingga teman-teman dari konsulat jenderal, dari atas kedubes itu juga perlu diberi informasi terkait uji kesetaraan ini. Karena sudah banyak yang bertanya-tanya terkait dengan uji kesetaraan yang mestinya pada minggu kedua, minggu ketiga Februari atau kalau tahun kemarin minggu keempat itu sudah ada jadwal kapan uji kesetaraan itu akan dilaksanakan. Nah, isi surat yang kemarin sudah beredar itu intinya adalah bahwa berdasarkan perkembangan kebijakan dalam penilaian pendidikan, maka
pelaksanaan uji kesetaraan baik dalam negeri maupun luar negeri pada tahun 2025 itu ditunda. Ditunda, ini tidak ditiadakan. Jadi bahasanya itu ditunda. Ditunda sampai diterbitkannya kebijakan yang baru. Nah, kebijakan yang baru seperti apa nanti kita tunggu ya. Kita tunggu saja ini. Kita tunggu karena kan ada wacana untuk menghidupkan kembali penilaian nasional oleh pemerintah yang mungkin tidak disebut dengan ujian nasional, tapi nanti apa namanya itu kan juga merupakan kebijakan baru. Nah, ini nanti kita lihat perkembangannya Pak Fikri sekalian. Nah, kenapa saya di awal mengatakan uji kesetaraan itu tidak dicabut? Nah, ini ada dasarnya ini. Kalau kita melihat dasar hukumnya Bapak Ibu sekalian, nah di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 di dalam pasal 26 ayat 6 itu disebutkan di sana hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal jika setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Ya. Dan perlu saya sampaikan di sini kalau nanti kita melihat turunannya di peraturan pemerintah, ini mengatur hasil pendidikan non formal, bukan mengatur hasil pendidikan kesetaraan saja. Karena nanti di pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 17 2010 itu mengatur juga bagaimana penyataan untuk program kursus life skill ya. Itu kan pendidikan non formal. Tapi di dalam pembahasan kali ini kita membatasi uji kesetaraan untuk pendidikan kesetaraan. Yang di dalam PP nomor 17 tahun 2010 itu diatur di dalam pasal 115 ayat 1 dan 2, terutama di ayat 2 ya, terutama di ayat 2. Jadi di pasal 115 ayat 1 itu mengatur masih umum hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan. Nah, ini terminologi uji kesetaraan itu pertama kali muncul di peraturan pemerintah. Kalau di undang-undang belum ada. Di undang-undang itu penilaian penyetaraan. Tapi di bahasa peraturan pemerintah sudah menggunakan terminologi uji kesetaraan. Jadi kata-kata uji kesetaraan itu pertama kali disebut dalam PP 17 115 ayat 1. Uji kesetaraan yang memenuhi standar nasional pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing ya, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi pasal 115 ayat 1 ini juga masih memayungi tidak hanya pendidikan setara, tapi untuk pendidikan non formal pada umumnya. Baru di ayat 2, ini baru di ayat 2 pasal 115 uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk program paket A. Lah ini uji kesetaraan pada ayat 1 untuk program paket A, paket B, dan program paket C dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Jadi kalau dulu itu kan ada BSNP ya. Kalau sekarang kita mengenal adanya BSKAP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Nah, ini menarik ini karena ini ada kata yang saya buramkan yaitu program paket C kejuruan. Di memang PP 17 tahun 2010 itu dalam tanda kutip itu agak kecelakaan. Karena kalau kita lihat pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, di dalam penjelasan di sana disebutkan bahwa pendidikan kesetaraan itu adalah satu, pendidikan non formal. Yang kedua, pendidikan umum. Nah, ini kecelakaannya di PP 17 tahun 2010 itu ada paket C kejuruan. Padahal di penjelasan penjelasan pasal 26 ayat 3 itu sudah clear bahwa pendidikan kesetaraan adalah pendidikan non formal dan pendidikan umum ya. Maka dari itu untuk kata-kata pendidikan
paket C kejuruan ini saya buramkan ya, saya buramkan karena sekarang faktanya memang sudah tidak dikembangkan lagi paket C kejuruan gitu ya. Nah, kita teruskan Bapak Ibu sekalian pembahasannya. Nah, kemudian ini kan amanat undang-undang, amanat peraturan pemerintah gitu ya. Nah, kemudian tadi kan sudah dijelaskan bahwa eh, di dalam pasal 115 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 di sana dijelaskan bahwa yang menyelenggarakan uji kesetaraan itu adalah BSNP. Nah, BSNP itu sebagai selama ada ujian nasional itu sebagai penyelenggara ujian nasional. Ya, BSNP itu sebagai penyelenggara ujian nasional. Nah, karena BSNP itu diberi tugas oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah untuk menyelenggarakan uji kesetaraan, maka BSNP mengintegrasikan, menyatukan ini tentunya dengan latar belakang agar ada penghematan, menyatukan antara pelaksanaan ujian nasional dengan uji kesetaraan. Nah, ini kita lihat di dalam mulai pos tahun 2016, tahun pelajaran 2016-17 yang di bab 1 pengertian di angka 14 disebutkan bahwa ujian nasional untuk pendidikan setara adalah kegiatan pengukuran dan penilaian penyetaraan. Ya, ini kata kuncinya penilaian penyetaraan. Nah, ini amanat dari Undang-Undang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat 6 dan juga PP 17 tahun 2010 pasal 115 ayat 2. Nah, kemudian diteruskan misalnya ini di pos UN tahun 2017-18 yang pelaksanaan 2018. Di sana juga disebutkan. Kalau ini kalimatnya agak berbeda. Dan sekaligus, jadi ujian nasional untuk pendidikan standar adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dan sekaligus ya ini dan sekaligus sebagai penilaian penyetaraan. Nah, ini sudah jelas ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dari dulu itu sudah ada uji kesetaraan. Kan ada uji kesetaraan kok baru kemarin 2002 tahun 23 dengan Permendikbudristek 31. Tidak. Uji kesetaraan itu sudah ada sejak adanya PP nomor 17 2010 dan kemudian pelaksanaannya diserahkan kepada BSNP, kemudian BSNP mengintegrasikan ujian nasional itu juga sebagai uji penyetaraan. Gitu ya Bapak Ibu sekalian sudah paham berarti sekarang ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ketika COVID-19 itu kan tidak ada ujian nasional. Nah, bagaimana penyetaraannya? Kan gitu. Dulu kan penyetaraan melalui ujian nasional. Nah, bagaimana penyetaraannya kan gitu ya. Nah, penyetaraannya itu waktu COVID eh, 2009 2020 maaf tahun 2020 itu tahun pelajarannya 2019 2020 maksud saya tapi COVID-nya kan mulai tahun 2020 di awal-awal tahun itu. Nah, waktu itu kemudian muncul surat edaran ya, surat edaran eh, yang ini merupakan eh, apa namanya? Bukan aplikasi merupakan tindak lanjut dari surat edaran nomor 4 tahun 2020. Inti dari surat edaran nomor 4 tahun 2020 adalah peniadaan ujian nasional. Ini nomor 4 tahun 2020. Nah, yang menjadi persoalan kalau ujian nasional ditiadakan, bagaimana penyetaraan untuk pendidikan kesetaraan. Padahal itu amanat undang-undang, amanat peraturan pemerintah. Maka terbitlah ini surat edaran nomor 9 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan proses penyetaraan lulusan paket A, paket B, paket C. Nah, pada tahun 2019-2020 yang pelaksanaannya di tahun 2020 setelah pada saat awal-awal COVID itu disebutkan bahwa penyetaraan lulusan pendidikan kesetaraan diatur melalui penilaian kelulusan oleh satuan pendidikan masing-masing. Ya, ini memang memang kalau di dikaji tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah, tapi kan force major waktu itu tidak ada. Waktu itu kan COVID, kemudian yang seharusnya ujian nasional itu ditiadakan tahun 2021 dan kita masih punya waktu untuk menyiapkan, ternyata COVID. Nah, kemudian COVID, ujian nasional peniadaannya
mulai tahun 2020. Nah, ini kita yang belum siap ini. Bagaimana ini mekanisme penyetaran untuk 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 paket A, paket B, paket C. Akhirnya waktu itu dibuat kebijakan ujian pendidikan hasil ujian pendidikan setara itu diakui sebagai hasil penyetaraan. Nah, ini Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya ya sudah mulai paham ya duduk persoalannya ya. Nah, kemudian setelah COVID selesai, COVID kok selesai ya, COVID sudah tidak ada ya, COVID sudah tidak ada, reda gitu ya. Nah, kebijakan ujian nasional tidak ada kan berlanjut. Tapi amanat undang-undang bahwa harus ada uji penyetaraan, penilaian penyetaraan dan uji kesetaraan. Nah, kemudian terbitlah Permendikbudristek nomor 31 tahun 2023 yang mengatur tentang uji kesetaraan. Jadi uji kesetaraan ini eh, yang berdiri sendiri itu sejak tahun 2023 dengan adanya peraturan ini. Sebelumnya menyatu, bukan dompleng ya, menyatu memang bukan dompleng. Kalau dompleng beda, menyatu. Jadi ujian nasional dan ujian ketara itu disatukan satu sekaligus ya, sekaligus. Nah, berdiri sendiri itu baru mulai tahun 2023. Nah, tapi ini juga ada persoalan Bapak Ibu sekalian secara eh, apa hukum ya. Ini satu juga nanti mungkin eh, untuk mengkritisi agar kebijakan uji kestaraan di kemudian hari itu lebih lebih pas gitu ya. Nah, di pasal 2 itu berbunyi begini. Peserta didik pada pendidikan non formal dan pendidikan informal dalam menyetarakan hasil pendidikannya dengan hasil pendidikan formal harus. Jadi kalau ingin menyetarakan itu harus harus mengikuti asesmen melalui uji kesetaraan. Ini bahasanya coba kita kita resapi pelan-pelan. Kata-kata harus itu memberikan implikasi tidak wajib ikut bukan, tapi memberikan implikasi begini dari kalimat ini. Karena nanti dengan ayat 2 nih kaitannya. Jadi kalau ingin setara dengan pendidikan formal, catching lulusannya itu ingin diakui setara dengan SMA, harus harus ikut uji kesetaraan. Tapi persoalannya di ayat 2 uji kesetaraan itu sifatnya pilihan, opsional. Artinya ada lulusan paket C yang memang ikut uji kesetaraan, maka dia dinyatakan setara dengan lulusan formal. Tapi yang tidak tidak apa namanya tidak ikut uji kesetaraan, maka dia ya tidak setara. Nah, ini implikasi hukumnya seperti apa ini yang memang perlu perlu kita kaji bersama Bapak Ibu sekalian. Apakah kemudian dia tidak berhak ikut nyalek, tidak berhak untuk daftar ke perguruan tinggi. Nah, kalau saya menyarankan Bapak Ibu sekalian, teman-teman peserta didik, kalau ingin digunakan ijazahnya untuk mengikuti jenjang berlebih tinggi, kemudian mendaftar menjadi eh, kepala desa, calon kepala desa, calon legislatif, calon bupati, wali kota, gubernur, dan seterusnya ya, ikutilah uji kesetaraan. Karena berarti ijazahnya itu sama, setara dengan SMA. Jika belum, belum. Karena ini loh, permennya kan mengatakan kalau ingin diakui setara harus harus apa? Harus mengikuti. Kalau tidak, ya tidak tidak setara gitu loh. Nah, ini bahasa hukumnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kesimpulannya begini Bapak Ibu sekalian. Uji kesetaraan itu tidak dicabut. Amanat undang-undang, amanat peraturan pemerintah. Sekarang masih berlaku semua itu. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, pasal 26 ayat 6 masih berlaku. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang penyelenggaraan pengelolaan pendidikan itu masih berlaku. Jadi ini hanya ditunda, ya ditunda. Nah, penundaan ini kemungkinan akan menyesuaikan dengan kebijakan baru tentang rencana adanya pengganti ujian nasional yang akan dihidupkan lagi. Mungkin namanya kan berkembang di masyarakat, yang sudah berkembang di media yaitu tes kompetensi akademik. Nah, ini kita tunggu. Nah, mungkin nanti akan apa namanya akan disatukan karena kita punya pengalaman ya punya pengalaman bahwa
ada integrasi penyatuan antara penyetaraan uji kesetaraan dengan ujian nasional yang dilakukan dan itu jelas menghemat anggaran. Apalagi sekarang pemerintah kan sudah melakukan penghematan anggaran. Jadi saya kira kebijakan tiadanya bukan tiadanya ya nanti salah lagi ini. Kebijakan penundaan uji kesetaraan ini mungkin juga ada beberapa faktor. Yang pertama akan ada kebijakan baru yaitu mengenai penilaian oleh pemerintah, yaitu yang mungkin berkembang tes potensi akademik. Nah, kalau dilaksanakan tes potensi akademik, maaf, tes kompetensi akademik, kemudian diadakan uji kesetaraan. Nah, ini kan pemborosan anggaran, dua kali kerja. Maka kemungkinan nanti satu dayung dua pulau terlampaui. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan menjadikan pencerahan bagi kita semua dan salam sehat, salam akal sehat gitu ya. Salam sehat selalu Bapak Ibu. Mudah-mudahan terus diberikan apa namanya petunjuk, hidayah dan diberi kekuatan dalam rangka mengembangkan pendidikan non formal di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.